wabarakatuh. Baiklah, saya Ana Afifa Asri bersama rekan-rekan saya, yakni Haikal Arifki Faisal, Oktari Nelsi, dan Wira Ardiansyah. Kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu evaluasi alternatif sebelum pembelian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian, di mana konsumen menggunakan informasi yang telah ia peroleh untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Angel et al. Menyatakan bahwa kriteria evaluasi tidak lebih daripada dimensi atau atribut yang tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria evaluasi itu berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Ada beberapa kriteria evaluasi yang umum, yakni yang pertama itu harga. Harga itu menentukan pemilihan alternatif. Konsumen cenderung akan memilih harga yang murah untuk suatu produk. Namun, jika konsumen itu tidak bisa mengevaluasi kualitas produk tersebut, maka harga hanya merupakan indikator produk atau indikator kualitas. Oleh karena itu, strategi harga hendaknya disesuaikan dengan karakteristik produk. Yang kedua, yaitu nama merek. Merek merupakan pengganti dari mutu dan spesifikasi produk. Ketika konsumen sulit menilai kriteria kualitas produk, maka kepercayaan kepada merek yang sudah memiliki reputasi yang baik itu dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pembelian. Yang ketiga yaitu negara asal. Negara di mana suatu produk dihasilkan menjadi pertimbangan penting di kalangan konsumen. Yang keempat yaitu saliensi atau atribut yang mencolok. Konsep saliensi itu mencerminkan ide bahwa kriteria evaluasi kerap berbeda pengaruhnya untuk konsumen yang berbeda dan juga produk yang berbeda. Baiklah, di sini saya Oktari Nelsi akan menjelaskan tentang menentukan pilihan alternatif. Konsumen memproses informasi dari beberapa informasi dan membuat pertimbangan untuk memuaskan kebutuhan. Konsumen mencari manfaat produk dan memandang suatu produk sebagai rangkaian atribut. Atribut yang menonjol dianggap penting. Pemasar perlu menjelaskan manfaat produk dan menentukan atribut yang menonjol. Keputusan pembelian konsumen membentuk satu maksud pembelian. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor sikap atau pendirian orang lain. Yang kedua, situasi yang tidak diantisipasi. Sejumlah besar penelitian dan strategi pemasaran telah mengasumsikan pembuatan keputusan konsumen rasional dengan yang terdefinisi dengan baik. Konsumen juga dianggap memiliki kemampuan cukup untuk menghitung pilihan mana yang akan memaksimalkan nilainya dan akan memilih atas dasar ini. Yang pertama, pilihan afektif. Pilihan afektif yang paling memungkinkan ketika motif yang mendasari konsumentori daripada instrumental. Yang kedua, atribut berbasis versus atribut proses pilihan. Secara umum, pentingnya membuat keputusan yang optimal meningkat dengan nilai barang yang sedang dipertimbangkan dan konsekuensi dari keputusan yang tidak optimal. Semakin mudah untuk mengakses atribut informasi lengkap suatu merek, pengelolaan berdasarkan atribut lebih kemungkinan akan digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Baiklah, saya Haikal Arifki Faisal di sini akan melanjutkan bagian D, yaitu menaksir alternatif pilihan. Dalam penentuan menaksir alternatif pilihan, ada kalanya harus melihat terlebih dahulu penentuan dalam menentukan alternatif pilihan suatu produk. Kriteria yang telah ditentukan dalam menentukan alternatif pilihan produk seperti pilihan efektif dan atribut berbasis versus atribut proses pilihan. Kemudian akan memunculkan beberapa alternatif produk. Alternatif inilah yang digunakan konsumen dalam menaksir alternatif pilihan.
dalam menaksir suatu alternatif dari pilihan yang ada, maka konsumen harus memikirkan resiko yang akan diterima apabila konsumen memilih alternatif tersebut dan meninggalkan alternatif lain yang ada. Ada 3 sudut pandang dalam menganalisis atau menaksir alternatif pilihan keputusan konsumen. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan suatu alternatif yang terbaik, disebut economic man. Setiap konsumen memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi. Tidak semua konsumen memiliki ekonomi yang lebih. Untuk itu, konsumen sendiri harus jeli dalam menyikapi setiap harga dalam pembelian suatu produk. Yang kedua, sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengelola informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengelola informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Cognitive man berdiri di antara economic man dan passive man. Seringkali cognitive man punya pola respon terhadap informasi yang berlebihan dan seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi pengambilan keputusannya pada keputusan yang memuaskan. Dalam memecahkan suatu masalah dalam pembelian, konsumen selalu mengumpulkan berbagai informasi dari setiap jenis harga dan produk yang sama. Tidak semua produsen menawarkan barang dengan harga yang sama, untuk itu konsumen selalu mencari produk dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong utama, sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya, apapun yang terjadi. Benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Anggapan emosional man itu tidak rasional adalah tidak benar. Mendapatkan produk yang membuat perasaannya lebih baik merupakan keputusan yang rasional. Dari sudut pandang emosional, seseorang selalu berusaha untuk membeli produk yang diinginkan. Berapapun harganya, pasti produk tersebut akan dibelinya. Semua yang menyangkut kepada keinginan, kepuasan terhadap suatu produk, semua akan dilakukan untuk dapat memiliki produk tersebut.